Obesitas kian menjadi ancaman. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus obesitas di Indonesia mengalami tren peningkatan. Di Tangerang, Banten, Cipto Raharjo meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSCM Jakarta. Sistem pelayanan dan infrastruktur kesehatan di Indonesia harus diakui belum berjalan efektif. Banyak persoalan kesehatan masyarakat yang masih belum mampu ditangani. Dalam mengatasi permasalahan malnutrisi dan obesitas yang sedang tinggi di Indonesia, kami dari tim Clevera Politeknik Negeri Jember mengembangkan Kaloris. Kaloris merupakan sistem kesehatan digital berbasis website yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola kebutuhan kalori harian secara tepat dan berkelanjutan. Untuk memulai menggunakan aplikasi, kita dapat menggunakan fitur register dengan mendaftarkan nama lengkap, alamat email, kata sandi, serta konfirmasi kata sandi secara manual, maupun dapat mengakses daftar dengan menggunakan akun Google. Klik daftar. Setelah itu, kita dapat menggunakan fitur login untuk masuk ke dalam akun kita. Dengan memasukkan alamat email beserta kata sandi yang telah didaftarkan pada laman register, kita dapat memasuki akun profil kita. Setelah berhasil masuk, pengguna diminta untuk melengkapi profil pribadi. Dengan cara klik pada profile, pilih foto profile, lalu klik pada edit. Lengkapi data diri seperti nama lengkap, usia, tinggi badan, berat badan, email, serta tingkat aktivitas fisik harian. Klik simpan. Setelah itu, pengguna kemudian dapat tergabung ke dalam fitur forum. Di forum ini, pengguna dapat mengajukan pertanyaan, menjawab diskusi, serta dapat berinteraksi dengan pengguna lain terkait kebutuhan gizi, pola makan, hingga gaya hidup sehat. Untuk dapat berinteraksi, klik pada jawab, lalu klik pesan yang akan disampaikan, klik kirim, lalu secara otomatis pesan akan berhasil terkirim pada pengguna yang lainnya. Klik pada kembali. Kaloris juga menyediakan fitur rekomendasi makanan, yang mana dapat disortir berdasarkan preferensi makan pengguna. Seperti buah-buahan, lauk pauk, makanan berkuah, dan lain sebagainya. Pengguna dapat memilih makanan yang diinginkan dan menambahkannya ke dalam menu konsumsi harian untuk kemudian diolah dan dikonsumsi. Pengguna dapat menghapus menu yang sudah dipilih. Klik OK, lalu kemudian pada fitur kalkulator. Pengguna dapat menghitung kebutuhan BMR, TDEE, dan BMI dengan memasukkan usia, berat badan, tinggi badan, serta tingkat aktivitas fisik. Secara otomatis akan ditampilkan informasi yang relevan. Selain itu, dengan menekan tombol hitung, sistem secara otomatis menampilkan hasil BMR, TDEE, dan BMI sesuai kondisi pengguna. Melalui fitur monitor kalori, pengguna dapat mencatat makanan yang telah dikonsumsi. Sistem akan menghitung total kalori secara otomatis dan menyimpannya ke dalam dashboard pengguna. Pada dashboard, ditampilkan status kebutuhan kalori harian baik yang telah terpenuhi maupun yang belum terpenuhi dalam rentang 1 hari. Selain itu, kita dapat memantau aktivitas fisik yang telah kita lakukan dan juga makanan yang telah kita konsumsi. Setelah pengguna menggunakan sistem, kita dapat mengklik tombol logout untuk keluar dari aplikasi Kaloris. Pengembangan website Kaloris dimulai dengan menggunakan metode design thinking yang mencakup tahap empathize, define, idea, prototype, dan testing untuk memastikan solusi sesuai kebutuhan pengguna. Perancangan antarmuka dilakukan menggunakan Figma, kemudian dikembangkan di lingkungan lokal dengan menggunakan Laragon sebagai web server dan Composer untuk mengolah dependensi aplikasi. Backend Kaloris dibangun menggunakan Laravel 12 dengan pendekatan model view controller, serta dilengkapi sistem autentikasi menggunakan Google API untuk keamanan dan kemudahan akses pengguna. Aplikasi kemudian dideploy menggunakan Railway dengan arsitektur client server yang mengintegrasikan front-end, back-end, database, dan layanan autentikasi. Sejalan dengan tema Sync Reality, Shaping the Future of Digital Experience, Kaloris menghadirkan inovasi Health and Digital Nutrition untuk mendukung SDG 3 melalui teknologi kesehatan digital dan mendorong inovasi teknologi sesuai SDG 9.